Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ujian akhir semester dari mata kuliah kriptografi dan steganografi. Untuk data diri kami, nama Arwan, NIM 220401010092. Untuk prodi dari Teknik Informatika kelas IT 501. Dan untuk dosen pembimbing dari Pak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Baik, untuk review jurnal, di sini kami mengambil 3 jurnal yang sesuai arahan dari tugas UAS. Yang pertama, Cryptography Advanced Encryption Standard atau disingkat AES untuk penyandian file dokumen. Kemudian yang kedua, komparasi fungsi hash MD5 dan SHA-256. Maksudnya hash untuk algoritma hashnya itu MD5 dan SHA-256 dalam keamanan gambar dan teks. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi kriptografi dan steganografi menggunakan metode least significant bit atau disingkat LSB dan one time pad atau OTP. Nah, di sini kita akan ke slide selanjutnya, yaitu masalah yang diangkat. Jadi jurnal review yang kami lakukan itu untuk masalah yang masing-masing jurnal itu angkat apa. Poin dari masalahnya, yang pertama, jurnal pertama ini ini membahas tentang implementasi algoritma kriptografi AES 128 bit untuk melakukan penyandian file dokumen. Nah, untuk lengkapnya itu ada di paper atau makalah yang dibuat. Jadi di sini hanya penjelasan mengenai kesimpulan dari pembahasan jurnal-jurnal yang kami review. Yang selanjutnya itu masalah yang diangkat meliputi proses enkripsi dan dekripsi file. Jadi serta strategi penanganan file dokumen dengan jumlah karakter yang berbeda. Jadi masalahnya ini enkripsi dan dekripsi file dokumen serta strategi penanganan file dokumen yang jumlah karakternya itu berbeda. Jadi di jurnalnya itu menyimpulkan bahwa ada beberapa cara untuk melakukan enkripsi yang berdasarkan advanced encryption yang 128 bit atau 16 byte. Jadi 16 karakter dari proses enkripsinya. Kemudian di jurnal yang selanjutnya, jurnal kedua itu membahas tentang perbandingan antara dua fungsi hash, yaitu MD5 dan SHA-256 dalam konteks keamanan data gambar dan teks. Dan yang selanjutnya masih di jurnal kedua itu masalah yang diangkat meliputi efektivitas dan kekuatan keamanan dari kedua fungsi hash tersebut dalam melindungi data dari serangan atau pencurian. Nah, ini MD5 dan SH256 ini kita tahu bahwa itu fungsi hash, di mana di masalah yang diangkat ini si penulis jurnal ini membandingkan antara SHA-256 dan MD5 yang mana lebih aman dalam melakukan fungsi keamanannya, yang mana lebih baik di antara SHA-256 atau MD5. Kemudian di jurnal ketiga ini membahas tentang aplikasi kriptografi dan steganografi menggunakan metode least significant bit atau LSB dan one time pad atau OTP. Nah, masalah yang diangkat meliputi proses pengenkripsian pesan dengan metode OTP sebelum disiapkan pada citra digital menggunakan metode LSB. Jadi ada 2 tahap.
tidak langsung melakukan penyisipan menggunakan metode LSB. Jadi melakukan enkripsi pesan dulu, kemudian disisipkan pada citra gambar atau proses embedding itu harus dilakukan enkripsi terlebih dahulu, jadi menambah keamanannya. Serta implementasi dan pengujian aplikasi steganografi yang dihasilkan. Jadi di jurnalnya itu memberikan cara-cara untuk melakukan enkripsi dan melakukan embedding atau input penyisipan ke dalam gambar ataupun audio, tapi kalau di jurnalnya itu dia dominannya diberikan contoh itu gambar. Jadi gambar Windows XP yang jadul itu diberikan penyisipan data LSB, tapi sebelumnya dilakukan enkripsi menggunakan metode OTP dari pesan yang akan disisipkan pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita ke nilai inovasi. Nah, nilai inovasinya di jurnal pertama itu nilai inovasi dari penelitiannya terletak pada penerapan AES 128 bit secara khusus untuk penyandian file dokumen. Jadi kebanyakan di jurnal pertama ini disebutkan bahwa dokumen itu sebenarnya butuh untuk dienkripsi, misalkan itu sifatnya rahasia atau restricted terbatas ya, maksudnya internal mungkin dari perusahaan tersebut atau itu di negara, itu pesan-pesannya tidak boleh dibocorkan. Jadi fungsi dari key-nya itu, public key-nya itu harus dari internal orang-orang mereka. Jadi tidak ada campur tangan dari orang lain yang tidak berkepentingan untuk mengetahui apa isi dari dokumennya. Makanya di enkripsi dan kunci publiknya itu diserahkan ke orang-orang yang memang terpercaya lah. Kemudian di jurnal pertama juga penelitian ini memperkaya literatur dengan menyajikan pendekatan yang spesifik dan praktis untuk mengamankan file dokumen menggunakan kriptografi AES. Yang selanjutnya kita ke jurnal kedua. Nah, nilai inovasi dari penelitian ini membandingkan keefektifan MD5 dan SHA-256 seperti yang disebutkan sebelumnya dalam keamanan gambar dan teks. Jadi file media itu dijadikan hash itu menjadi SHA-256 itu ternyata lebih bagus daripada MD5. Nah, ini memberikan kontribusi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan kualitas keamanan antara MD5 dan SHA-256 serta memberikan rekomendasi penggunaan berdasarkan tingkat kerahasiaan data. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa tingkat kerahasiaannya itu lebih bagus SHA-256. Kemudian jurnal ketiga, nilai inovasi dari penelitian ini terletak pada penggabungan dua metode kriptografi dan steganografi yang berbeda, yaitu OTP. OTP ini dipakai untuk melakukan kriptografinya. Jadi metode kriptografinya, dan LSB ini metode untuk melakukan steganografinya atau penyisipan file yang dilakukan. Nah, untuk kerahasiaan pesan yang disiapkan pada citra digital. Jadi sudah disembunyikan juga dienkripsi. Jadi walaupun ketahuan ada penyisipan file di situ, enkripsinya harus tahu dulu kunci publiknya apa. Baru bisa dilakukan enkripsi atau apa sih isi dari dokumen tersebut. Oke, selanjutnya hasil dan manfaat dari penelitian. Jurnal pertama itu hasil penelitian menunjukkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi file dokumen menggunakan AES 128 bit dapat dilaksanakan dengan bantuan MATLAB dengan cepat dan efisien. Jadi
manfaat dari penelitian itu dia ada mengambil kesimpulan jika memakai enkripsi menggunakan aplikasi MATLAB ini itu lebih cepat dan efisien untuk cara enkripsinya. Kemudian manfaat dari penelitian ini solusi konkret untuk keamanan dan file dokumen dalam lingkungan digital serta meningkatkan pemahaman tentang implementasi AES 18 bit dalam konteks penyandian file dokumen. Seperti yang dibahas sebelumnya, dia memberikan pengetahuan lebih luas tentang pentingnya enkripsi dan tipe enkripsi yang dilakukan di AES 18 bit. Dan jurnal kedua, ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SHA 256 itu lebih unggul dalam hal keamanan dibanding MD5 karena menghasilkan nilai hash yang lebih rumit. Nah, ini yang digarisbawahi, lebih rumit dan sulit untuk dipecahkan jika memakai SHA 256 dibanding MD5. Nah, ini garis bawah lebih rumit memakai SHA 256 daripada MD5. Kemudian manfaat dari penelitian ini yang lain adalah memberikan panduan praktis bagi pengguna dalam memilih fungsi hash yang sesuai dengan kebutuhan keamanan data mereka, terutama dalam konteks gambar dan teks. Biasanya kalau aplikasi juga ya yang di-download secara online itu biasanya secara umumnya itu memakai hash MD5. Jadi kita tahu apakah ada perubahan data yang dilakukan, biasanya digunakan itu zip atau RAR ya, dilihat ini tipe filenya di dalam apakah ada perubahan, siapa tahu ada yang merubah isi filenya. Biasanya satu file itu dijadikan beberapa part dan itu biasanya diberi enkripsi pada saat melakukan pemisahan dari part-part tersebut. Padahal itu satu file yang besar dipisah-pisahkan menggunakan RAR atau zip biasanya, tapi pada saat enkripsinya kan biasanya diberikan password itu memakai MD5, umumnya MD5, tapi bisa dilakukan SH256 untuk lebih aman ya, untuk lebih rumit dan sulit untuk dipecahkan. Kemudian jurnal ketiga untuk hasil dan manfaat penelitiannya itu menunjukkan bahwa pesan yang disisipkan pada citra digital dengan metode LSB terlebih dahulu dienkripsi dengan metode OTP, meningkatkan tingkat keamanan pesan. Jadi sebelum dilakukan penyisipan, kita harus melakukan enkripsi data tersebut, entah itu berupa teks atau berupa media seperti foto atau video, itu harus dilakukan enkripsi terlebih dahulu, kemudian dilakukan penyisipan ke dalam istilahnya steganografi itu ke dalam file yang lain, entah itu gambar atau suara menggunakan metode LSB. Manfaat lain dari penelitian ini adalah pengembangan aplikasi steganografi yang dapat menggabungkan metode kriptografi dan steganografi secara efektif, serta memberikan panduan untuk pengembangan dalam hal penyimpanan pesan, format gambar, dan berkas yang datanya perlu dienkripsi. Jadi itu tadi di jurnal ketiga ini memberikan wawasan yang lebih luas dan pentingnya menggunakan penggabungan kolaborasi atau istilahnya itu kolaborasi antara dua metode enkripsi dan steganografi. Baik, untuk review jurnal kali ini dalam pertemuan kita, kami ambil referensi sama seperti yang di dalam paper atau makalah. Saya sudah lampirkan juga untuk referensinya itu dari Mas Aditya Rahmatullah, Yurika Permanasari, Erwin Harahap untuk topik AES atau Advanced Encryption Standard, dan hash, fungsi hash itu dari Ishak Rahim, Nisran Anwar, Agung Mulya Widodo, Gundang Karsono, Juman, Iwan Setiawan. Kemudian yang
enkripsi dan steganografi tadi itu, kriptografi dan steganografi itu dari Ali Mahmudi, Sandi Natali, dan Ahmad Rozikin. Baik, kami undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan atau bahasa yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.